Ar-Razi, pendiri rumah sakit modern, oleh Yuli Hemdi. Ilustrasi Joy Subarja, diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media. Masa kecil. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Panggilan yang lebih populer adalah Ar-Razi. Namun, orang-orang barat menyebutnya Razes. Dia lahir di Rai, maka panggilannya menjadi Ar-Razi. Nama itu disesuaikan dengan kampung halamannya. Sekarang daerah Rai termasuk ke dalam wilayah Iran. Rai terletak di lembah selatan dataran tinggi Alborz dekat Teheran. Al-Razi lahir pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Pada masa itu, Rai dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan. Banyak ulama dan ilmuwan yang tinggal di sana. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik. Ar-Razi pertama kali berguru kepada ayahnya. Hal itu tidaklah mengherankan karena ayahnya adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Sejak kecil, Ar-Razi mendapatkan pengetahuan agama yang baik. Nama ayahnya adalah Ziyauddin Umar. Ziyauddin Umar kemudian mengirim Ar-Razi berguru pada ulama lain. Dia belajar kepada Ahmad bin Zarinkum Al-Kamal Al-Simnani. Dia juga berguru kepada Majdin Al-Jili dan Muhammad Al-Baghawi. Kemudian dia menambah ilmu agama dari gurunya, Kamaluddin As-Samawi. Sejak kecil, Ar-Razi belajar membaca Al-Quran yang benar. Dia juga giat menghafal Al-Quran. Ternyata sejak masa kecil, Ar-Razi sudah menunjukkan bakat seninya. Dalam kesehariannya, dia gemar bermain alat musik. Ar-Razi mampu membawakan alunan-alunan nada yang indah. Dia bahkan bercita-cita menjadi musisi atau penyanyi. Selain seni musik, Ar-Razi juga memiliki bakat lain. Guru-gurunya lah yang menunjukkan kemampuan Ar-Razi yang luar biasa. Apa saja kehebatan Ar-Razi itu? Pada usia belasan tahun, Ar-Razi menunjukkan minat pada ilmu pengetahuan. Dia menyukai filsafat, kimia, matematika, dan fisika. Guru-guru memuji ketekunan Ar-Razi. Apalagi dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ar-Razi bahkan sangat menyukai ilmu kimia. Padahal ilmu itu terkesan sulit bagi orang lain. Namun Ar-Razi dapat menyelesaikan masalah kimia dengan baik. Dari kimia menuju kedokteran. Dengan serius Ar-Razi terus mempelajari ilmu kimia. Dia sering melakukan berbagai uji coba. Ar-Razi menjadi ilmuwan pertama yang membagi 3 bagian zat kimia. Dia membagi unsur kimia menjadi mineral, tumbuhan, dan hewan. Sebelumnya, ilmuwan kimia hanya menyebut mineral. Sedangkan Ar-Razi meyakini hewan dan tumbuhan juga memiliki unsur kimia. Ar-Razi membagi unsur logam yakni jiwa, tubuh, batu, vitriol, boraks, dan garam. Dia juga memisahkan zat yang mudah menguap dan zat yang sulit menguap. Ar-Razi mengamati proses kimia seperti distilasi, kristalisasi, sublimasi, kalsinasi, dan sintesis. Dia mencermati reaksi kimia seperti proses raksa, belerang atau sulfur, dan arsenik.
Ar-Razi meneliti logam lain seperti emas, perak, tembaga, plumbum, dan besi. Berbagai unsur kimia lain tidak luput dari penelitiannya. Bagi orang-orang biasa, ilmu kimia terkesan rumit. Namun, Ar-Razi mampu menerangkannya dengan sederhana sehingga orang lain dapat memahami maksudnya. Ar-Razi juga menulis beberapa buku tentang ilmu kimia. Dia benar-benar rajin melakukan uji coba kimia sehingga mampu menjelaskan teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya. Suatu hari Ar-Razi menyadari penglihatannya mulai kabur. Matanya menjadi cacat karena uji coba kimia. Pada usia sekitar 30 tahun, dia berhenti dari bidang kimia. Ar-Razi memutuskan untuk mengobati sakit pada matanya. Akan tetapi, ia justru tertarik dengan dokter yang mengobati matanya. Disinilah asal mula Ar-Razi bercita-cita menjadi dokter. Awalnya dia musisi, lalu menjadi ahli kimia, kemudian menjadi dokter. Ar-Razi pun mempelajari ilmu kedokteran secara sungguh-sungguh. Uniknya, dia berguru kepada seorang dokter Yahudi. Gurunya itu bernama Ali ibnu Sahal At-Tabari. Sang guru adalah seorang dokter yang dihormati oleh pihak kerajaan. Ar-Razi cepat menyerap ilmu kedokteran dari gurunya. Pada kemudian hari, gurunya pindah agama menjadi seorang muslim. Ar-Razi sangat senang atas hal itu. Sejak itu, mantaplah hati Ar-Razi menjadi seorang dokter. Namun dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari ilmu kimia. Bagaimanapun, Ar-Razi sudah lama menjadi ahli kimia. Dia menjadi ilmu kimia sebagai pembantu untuk pengembangan kedokteran. Ar-Razi meyakini bahwa kesembuhan bergantung kepada reaksi kimia pada tubuh pasien. Oleh karena itu, Ar-Razi menjadi dokter yang memanfaatkan ilmu kimia dalam kesehatan. Tidak salah keputusan Ar-Razi beralih menjadi kedokteran atau menjadi dokter. Dia terbukti sangat berbakat di bidang medis ini. Bahkan dia menemukan berbagai cara pengobatan yang baru. Karya-karyanya di bidang kedokteran terus bermanfaat sampai sekarang. Ar-Razi memulai berbagai metode kedokteran modern. Di antaranya dia mementingkan kesehatan jiwa. Ar-Razi dipercaya bahwa jiwa yang sehat sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Ar-Razi, rumah sakit modern. Ar-Razi muncul sebagai dokter yang luar biasa. Kehebatannya semakin mengagumkan tatkala mendirikan rumah sakit. Dia mendirikan rumah sakit dengan cara-cara modern. Ketika itu, Raja Adadud ingin mendirikan Bimaristan atau rumah sakit. Raja dari Daulah Al-Buwaihi itu ingin mendirikan rumah sakit yang bagus. Sang raja memerintahkan dimulainya pembangunan rumah sakit di Baghdad. Disinilah Ar-Razi membuktikan kecemerlangan otaknya. Dia memilih lokasi rumah sakit dengan cara yang aneh. Ar-Razi memotong beberapa bagian daging segar. Daging-daging itu digantung secara terpisah di beberapa lokasi di Baghdad. Beberapa hari kemudian, daging-daging itu sudah membusuk. Namun, ada satu daging yang paling sedikit busuknya. Ar-Razi kemudian memutuskan untuk mendirikan rumah sakit di lokasi itu. Orang-orang terkejut dengan cara-cara Razi yang tidak biasa itu. Namun, dia memiliki alasan yang sangat bagus. Daging itu lambat membusuk karena di sana paling sedikit kumannya. Di lokasi itu, udaranya segar, sehat, dan bebas dari polusi. Lokasi rumah sakit yang sehat akan membantu penyembuhan pasien. Kalau rumah sakit banyak kuman, penyakit juga akan banyak di sana. Orang-orang pun terkagum-kagum dengan kecerdasan Ar-Razi. Pada masa itu, peralatan belum secanggih sekarang. Namun, Ar-Razi
menemukan cara yang modern. Untuk mengatasi masalah itu, dia sangat teliti dalam memilih tempat yang sehat. Alasannya dapat diterima oleh Raja Ad-Dadud. Akhirnya, rumah sakit modern dibangun di tepian Sungai Tigris. Sungai Tigris memang melewati kota Baghdad. Di lokasi itulah daging yang ditaruh paling lambat membusuk. Ar-Razi membuat desain bangunan rumah sakit yang indah. Namun lagi-lagi dia tetap memperhatikan faktor kesehatan Ar-Razi. Ar-Razi merancang agar ada aliran air yang melewati rumah sakit. Aliran air dari Sungai Tigris melewati halaman dan rumah tengah agar segala kotoran atau kuman langsung terbawa air. Selain itu, aliran air juga membuat udara rumah sakit menjadi segar. Pasien juga merasa nyaman ketika mendengar suara air mengalir. Ar-Razi membedakan rumah sakit menjadi dua bagian. Satu bagian untuk pasien perempuan dan bagian lainnya untuk pasien laki-laki. Dengan demikian, tidak terjadi campur baur antara pasien. Sayangnya pada zaman sekarang aturan ini kurang diperhatikan. Padahal campur baur antar pasien dapat mengganggu penyembuhan karena terjadi perasaan kurang nyaman dari pasien perempuan. Rumah sakitnya juga dibagi-bagi berdasarkan jenis penyakit. Ada sebagai isolasi yang dikhususkan bagi penderita penyakit menular sehingga pasien lain untuk ikut tertular penyakit. Ada ruangan untuk pasien penderita penyakit dalam dan lainnya. Pasien mengganggu jika jumlah atau juga dipisahkan dari yang lain. Dengan demikian, pengorbanan mereka akan berlangsung lebih cepat. Jabatan tinggi sebagai kepala rumah sakit diberikan kepada Ar-Razi. Tugas pertama itu dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Terlebih dahulu, dia menyeleksi dokter-dokter yang bertugas di sana. Hanya dokter yang cakap yang diterima bertugas. Rumah sakit adalah tempat pengabdian. Ar-Razi sering memperhatikan keluhan pasien secara rutin, mengawasi pelayanan kesehatan. Ar-Razi rela duduk bersama keluarga pasien. Hal itu dilakukannya untuk mendiskusikan perawatan terbaik. Dia memandang bahwa keluarga pasien penting untuk dilibatkan karena mereka yang akan membantu perawatan pasien. Pihak keluarga perlu memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk pasien. Dengan begitu, keluarga ikut menjaga agar pasien tidak memakan makanan yang terlarang baginya. Ar-Razi juga memiliki suara yang indah. Dia menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan agar pasiennya terhibur. Mereka menjadi tidak terbebani oleh penyakit yang diderita. Ar-Razi memang tidak jadi mewujudkan impian masa kecilnya menjadi musisi, namun suaranya yang indah bermartabat dalam tugasnya sebagai dokter. Rumah sakitnya diakui sebagai rumah sakit yang modern, padahal Ar-Razi membuatnya berabad-abad yang lampau. Rumah modern sekarang ini dapat meniru darinya. Kepuasan pelayanan terhadap pasien menjadi perhatian utama. Selain itu, Ar-Razi memiliki kemuliaan hati yang luar biasa. Rumah sakitnya membebaskan biaya berobat bagi pasien miskin. Uniknya lagi, di rumah sakit itu Ar-Razi mendirikan perpustakaan sehingga ilmu kedokteran juga berkembang di sana. Hal itu yang mungkin tidak biasa ditemukan di rumah sakit lain. Padahal perpustakaan dapat membantu dan bermanfaat bagi pasien dan keluarganya. Pasien yang hampir sembuh dapat mengisi waktu membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka juga bisa mengisi waktu dengan kegiatan bermartabat. Ar-Razi ingin membagikan ilmu pengetahuan kepada seorang hakim. Dia pun membuat
tempat perkuliahan dekat rumah sakit. Tentunya perkuliahan itu tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan, bahkan para pelajar kedokteran bisa langsung praktik di rumah sakit itu. Mereka dapat mengamalkan ilmunya secara langsung. Ar-Razi mendapat gelar syekh karena mempunyai murid sangat banyak. Ar-Razi juga mempelopori pengajaran kedokteran langsung dari samping ranjang. Pelajaran kedokteran yang berlangsung di sebelah pasien menjadi kajian dalam ilmu kesehatan. Bahkan Ar-Razi dengan tekun membuat catatan medis bagi setiap pasiennya. Kalau pada zaman sekarang dikenal dengan istilah praktikum, jadi sebelum resmi menjadi dokter perlu banyak praktik medis terlebih dahulu. Kode etik. Sesungguhnya Ar-Razi seorang dokter yang baik hati. Dia tulus menolong siapa saja tanpa membedakan kaya atau miskin. Ketika itu ada dokter-dokter palsu dan tukang-tukang obat jalanan. Mereka menimbulkan kesedihan bagi Ar-Razi. Menurutnya, dokter mestilah berbuat baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, Ar-Razi menulis Akhlaq al-Tabib, artinya akhlak dokter. Buku ini menguraikan budi pekerti seorang presiden, budi pekerti seorang dokter dalam praktik medisnya, bahkan dijelaskan oleh juga sikap yang baik terhadap pasien. Menurutnya, seorang dokter harus bersikap lembut melayani pasiennya. Seorang dokter harus menjaga sahat rahasia pribadi pasiennya. Seorang dokter juga dilarang sombong kepada akun merusak kemuliaan pekerjaannya. Seorang dokter wajib mengobati siapa saja tanpa membedakan kasta. Dokter harus rutin memeriksa kondisi pasien, termasuk makanan dan minuman. Ar-Razi mengingatkan dokter harus hati-hati dalam takaran obat, dan sampai obat-obatan melebihi atau mengurangi kir. Dokter perlu memperhatikan berbagai manfaat dan khasiat obatnya. Pasien juga diberitahu tata cara pemakaiannya. Kemudian yang paling penting, dokter yang baik harus mendoakan kesempatan pasiennya. Sungguh mulia akhlak dokter yang dijelaskan Ar-Razi. Pada zaman modern, akhlak modern itu disebut dengan kode etik dokter. Seorang ahli dokter perlu memiliki budi pekerti yang baik sebab dirinya sedang berjuang menyelamatkan nyawa manusia. Dokter yang baik memegang teguh akhlaknya, kesalahan dirinya dapat membahayakan jiwa pasien. Penemuan hebat. Pengalamannya dalam kedokteran ditulis menjadi karya yang hebat. Ar-Razi menulis buku-buku Al-Hawi fil Ilm Al-Tadawi yang terdiri atas 30 jilid. Buku ini menjadi buku kesehatan yang sangat kompleks. Bukan itu menjelaskan cara penyambungan dari berbagai penyakit. Ada pula penjelasan tentang sakit panggung, dan tengkuk yang patah. Di dalamnya juga diterangkan ramuan obat-obatan dan industri kedokteran. Di sana pula diuraikan proses pembedahan tubuh melalui operasi, dan hebatnya lagi di dalam buku itu jelaskan cara mengawetkan anggota tubuh. Al-Razi sangat memperhatikan operasi pembedahan pembedahan tubuh manusia. Ia pun menulis khusus tentang ilmu itu di buku Al-Mansuri. Ar-Razi membuat suatu temuan baru dalam operasi bedah. Sebelumnya, infeksi dalam operasi bedah mengancam jiwa pasien. Ar-Razi yang pertama kali memperkenalkan bahkan serat dalam menjahit luka. Bahkan serat itu lebih aman karena tidak mengakibatkan infeksi.
Pengalaman di rumah sakit Baghdad membuat Ar-Razi menemukan rahasia besar. Ar-Razi adalah dokter pertama yang meneliti penyakit cacar. Dia membagi cacar menjadi variola atau cacat air dengan Vougella atau cacat merah. Berkat penjelasannya, umat manusia terhindar dari bahaya cacar. Padahal sebelumnya cacar merupakan penyakit berbahaya. Dahulu wabah cacar menimbulkan korban jiwa. Pengetahuannya tentang wabah ini ditulis menjadi buku yang berjudul Al-Judari wal Hasbah, artinya cacar dan kompak. Buku ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa negara Eropa. Ar-Razi adalah pertama kalinya menerangkannya dengan terperinci. Dia membedakan penyakit cacar dengan campak. Kedua penyakit ini berbeda pula cara pengobatannya. Uniknya, Ar-Razi sudah melakukan praktik seperti dokter modern saat ini. Sebagaimana kecerdasannya dalam menghadapi kasus patah tulang, dia memberi kayu penyangga agar tulang patah tidak bergeser posisinya. Sekarang kedokteran modern menyebutnya dengan spalk. Kedokteran modern kagum saat Ar-Razi mengobati sakit kepala. Dia melakukan terapi saraf, kasus hipertensi atau darah tinggi juga diobatinya dengan baik. Ar-Razi berhasil menemukan sebab musabab penyakit asma. Dia pun dapat memberikan pengobatan yang baik. Ar-Razi juga mempelajari kasus-kasus alergi, kemudian dia menawarkan terapi yang tepat. Ada bagian unik pada tubuh manusia yang disebut zat imun. Allah memberikan manusia zat ilmuwan yang menjadi daya tahan. Semakin kuat zat imun, semakin tangguh tubuh kita menolak penyakit. Kajian tentang zat ilmu inilah yang dikembangkan oleh Ar-Razi. Selama ini orang sering menyebut dirinya sedang dalam sakit demam. Ar-Razi meluruskan pendapat yang keliru itu karena demam bukanlah suatu penyakit. Tubuh demam karena sedang melindungi diri dari bakteri dan virus. Demam adalah pertanda tubuh sedang bekerja keras. Apabila sudah demam, mulailah mencari pengobatan yang tepat, sebab tubuh yang sedang menolak penyakit itu perlu dibantu obat-obatan. Jasa besar Ar-Razi juga terdapat di bidang farmasi atau obat-obatan. Berbagai jenis obat-obatan baru berhasil ditemukannya. Salah satunya, Ar-Razi membuat obat dari bahan mensukuri. Ar-Razi membuat obat dari bahan merkuri. Selain itu, dia merancang sejumlah peralatan penting. Ar-Razi membuat tabung spatula dan mortal. Alat-alat itu membuat pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik lagi. Jiwa pasien pun dapat terselamatkan. Sekarang ini sangat populer pengobatan akupuntur dengan jarum pengobatan ini. Pengobatan ini cukup banyak dipakai masyarakat modern. Padahal sejak dulu Ar-Razi sudah melakukannya dengan baik. Dia memakai besi yang bentuknya runcing pipih. Terlebih dahulu alat itu dipanaskan dengan minyak cendana. Cara itu menghindari kuman yang menempel pada alat tersebut. Kenangan yang baik. Istana raja-raja Eropa menyimpan dengan baik kedokteran Ar-Razi. Karya itu dipakai oleh dokter kerajaan untuk mengobati raja dan keluarganya. Bahkan, buku-buku itu disimpan dengan baik di Museum Eropa. Raja Charles dan Raja Naples memerintahkan buku-buku Al-Hawawi diterjemahkan. Tugas ini dijalankan oleh Ferai Ibnu Salim dan Gir Farragut. Uniknya, mereka memberi nama terjemahan itu The Continent, yang berarti benua. Maksudnya, terjemahan karya Ar-Razi dipakai untuk seluruh benua Eropa. Pertama kali, buku Al-Hawi terjemahkan pada tahun 1270.
ke bahasa Latin. Buku itu berganti judul nama Tutum Continens, berbahagia satu. Inggris dan Prancis menyimpan 40 manuskrip Ar-Razi di museum. Padahal selama hayat Ar-Razi menulis 224 judul buku, khusus ilmu kedokteran ditulis 40 buku. Ar-Razi meninggal dunia pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Potret Ar-Razi terpampang di dinding Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Mereka menyebutkan Ar-Razi pernah digelari Galen of the Arab karena kecerdasannya di bidang kedokteran.